Baik, selamat sore mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya akan teruskan kuliah produksi tanaman sayuran ini dengan budidaya bawang putih. Saya rasa kita semua pasti sudah pernah mencicipi khasiat dari bawang putih, ya. Karena bawang putih, bawang merah, bawang-bawangan ini adalah bumbu yang sudah terkenal di menu masakan di Indonesia. Nah, kita sebagai calon sarjana pertanian perlu mendalami bagaimana budidaya tanaman bawang putih itu. Baik, bawang putih bahasa latinnya adalah Allium sativum, berasal dari famili Amaryldaceae, ya. Indonesia ini sementara masih impor bawang putih, terutama dari eh, negara Tiongkok, ya. Kita masih mengimpor. Ini suatu bagi kita, ya. Bagaimana kita bisa mandiri berswasembada bawang putih ini? Karena bawang putih ternyata adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat kita. Nah, dalam kuliah hari ini kita akan belajar bawang putih mulai dari secara tumbuh, kultur teknik, hama penyakit, panen dan pasca panen, nilai gizi, manfaat, dan botani. Ya, ini adalah skenario dari outline mata kuliah hari ini. Baik, saya mulai dengan asal-usul tanaman bawang putih. Secara asal-usul, origin of species, tidak diketahui secara pasti dari mana bawang putih itu berasal. Tanaman ini bersifat steril, tetapi sejumlah pakar meyakini bahwa tanaman ini berasal dari negeri sekitar Rusia, ya. Maka dan demikian produsen bawang putih yang terbesar di dunia adalah ya negara Rusia. Jadi negara-negara di subtropis itu, ya, Cina, kemudian Rusia itu yang penghasil bawang putih yang paling besar. Nah, pada saat kuliah ini di sedang berjalan, ya, ini Rusia ini sedang konflik dengan Ukraina. Nah, di Indonesia pengembangan bawang putih di Indonesia itu di daerah Pantura, Pantai Utara, dan juga daerah Lombok Timur, yaitu sentra-sentra produksi bawang putih. Nah, Departemen Pertanian itu sangat mendorong supaya banyak lagi lahan yang tidak produktif untuk segera ditanami bawang putih. Mengingat bahwa kebutuhan bawang putih Indonesia yang masih impor. Nah, kalau kita lihat peta dari asal-usul ini, ya, asal-usul bawang putih, ya, itu sekitar kawasan Rusia, Asia Tengah, ya, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, ya, itulah dulu negara bagian Rusia, di sekitar itulah asal usulnya. Ini menurut Yamaguchi 1983. Nah, divisi atau botani dari bawang putih, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordo Asparagales, famili Amaryllidaceae, subfamili Aedeodaceae, genus Allium, dan spesies Allium sativum. Nah, ini nama latinnya Anda harus hafal, ya, sebagai mahasiswa tanaman sayuran, nama latin bawang putih Allium sativum. Ini sosok gambar tanaman bawang putih, yang mana bawang putih ini berbunga majemuk, berbentuk seperti payung, ya. Ini seperti payung yang kalau dikembangkan ada bentuk payungnya, ya. Dengan ada sekitar 6 helai mahkota bunga bawang putih. Nah, bawang putih termasuk tanaman herba semusim yang pertumbuhannya itu mirip dengan bawang merah. Aliaceae, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, satu famili. Dia tanaman semusim. Diameternya itu sekitar 4 sampai 6 cm dan jumlah selaput, selaput, ya. Ada 3 sampai 5 lapis selaput. Nah, jumlah siung itu 8 sampai 20 tergantung varietasnya. Nah, siung ini yang digambarkan yang kecil ini, ya. Siung ini bagi anak-anak bawangnya begitu. 8 sampai 20 tergantung varietas. Varietas yang gemuk itu siungnya bisa banyak, varietas yang agak kurus siungnya sedikit. Bunganya majemuk dan mahkota berjumlah 6 helai. Nah, ini deskripsi botani bawang putih. Nah, kita lihat daunnya. Bawang putih berdaun tunggal, berbentuk pita, ya, tepinya itu rata, ujungnya runcing, beralur dan pangkal daun menebal, serta bertangkai padat. Jadi, bawang putih itu sebetulnya adalah daun yang menebal, saudara, ya. Nah, dalam kuliah yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kentang itu adalah bagian batang bawah tanah umbi yang menebal. Nah, bawang putih ini daunnya yang menebal. Jadi bukan akar. Sekalipun kita memanen dari bawah tanah, umbi bawang putih, tapi kita orang awam berpikir ini bagian akar, tetapi secara botanis dia adalah pangkal daun yang menebal.
Akar bawang putih terdiri dari serabut-serabut kecil yang berjumlah banyak, dan setiap umbi bawang putih itu terdiri dari sejumlah anak bawang. Nah, ini pada gambarnya seperti ini, sosok anak bawang ini. Umbi bawang putih adalah tergolong umbi majemuk, bentuknya hampir bulat yang terdiri atas 8-20 siung. Keseluruhan siung dibungkus oleh selaput yang berwarna putih yang agak longgar. Jadi kalau kita lihat agak longgar ya, jadi tidak lengket dia dengan daging umbinya, tapi agak longgar sehingga mudah kita untuk mengupasnya. Warna pink keputihan yang melekat. Nah, dalam masakan-masakan Oriental yang saya perhatikan ya, itu selaputnya ya, jadi kulit paling luar itu diikutkan di dalam, konon katanya yang membuat sedap masakan itu adalah karena kulitnya itu, saudara. Selaput yang berwarna putih agak longgar itulah itu yang menambah kesedapan masakan Oriental. Begitu itu rahasianya. Nah, banyak berbeda dengan mungkin dengan kalangan kita ya. Biasanya kita malah membuang selaputnya itu ya. Baik, ini adalah contoh-contoh kultivar bawang putih yang terkenal, di antara kultivar lumbu hijau, kultivar lumbu kuning, kultivar lumbu putih. Oh ya. Kemudian secara tumbuh tanaman bawang putih, ya. Bawang putih dapat tumbuh dengan kondisi baik pada kondisi tanah berlempung, berpasir, dan bertekstur ringan. Nah, ingat bahwa bawang putih ada tanaman umbi-umbian, jadi sangat membutuhkan akar atau umbi itu harus bisa berkembang luas. Oleh karena itu tanah itu harus bertekstur ringan, gembur, dan kaya akan bahan organik, ya. Karena tanpa bahan organik itu tanah itu akan menjadi tidak bagus teksturnya. Jadi harus tekstur itu ringan, gembur karena kaya akan bahan organik. Drainasenya baik sehingga tidak ada tanah yang tergenang, dan kedalaman yang ideal itu 45 sampai 60 cm itu kedalaman olah tanahnya. Nah, pH yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bawang putih adalah pH netral 6 sampai 7. Perhatikan di sini bahwa bawang putih cocok ditanam di dataran tinggi ya. Dataran tinggi antara 700 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Curah hujannya 110 sampai 200 mm per bulan pada suhu 25 derajat Celcius pada malam hari. Nah, di daerah Provinsi Lampung sendiri, daerah yang cocok untuk penanam bawang putih adalah di daerah Sekincol, Lampung Barat, saudara. Ya, karena Lampung Barat itu tergolong tinggi, dataran tinggi, ketinggiannya sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Nah, apabila petani mencoba menanam bawang putih di dataran rendah itu hasilnya tidak maksimal, ya. Biasanya umbinya menjadi tidak berkembang dia. Dia adalah aslinya daerah Asia Tengah yang beriklim subtropis. Jadi membutuhkan suhu dingin pada malam hari ya supaya respirasinya itu berlangsung lamban sehingga ada akumulasi fotosinta di malam hari oleh karena suhu yang dingin. Jadi memang membutuhkan suhu dingin pada malam hari sekitar 25 derajat Celcius supaya bawang putih itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita sekarang perbanyakkan tanaman. Ya, bawang putih diperbanyak secara vegetatif ya. Jadi dari vegetatif dari daun yang menebal itu ya. Dengan menggunakan siung yang harus steril, bebas dari hama dan penyakit ya. Jadi siung itu bisa menjadi bahan perbanyakan, disebut dengan perbanyakan vegetatif ya. Nah, sebelum kita menanam bibit bawang putih, kita siapkan dulu lahan. Sebelum lahan ditanami, lahan dibersihkan dari gulma, dilakukan pembajakan, pengolahan, dan apabila pH tanah tidak netral, tadi sudah saya jelaskan bahwa pH tanah yang cocok adalah 6 sampai 7. Kalau pH tanah itu di bawah 6, misalnya 5,5, maka perlu dilakukan tindakan koreksi kemasaman tanah dengan cara memberikan pengapuran ya. Dan sebaiknya pemberian pengapuran itu bersamaan dengan pemberian pupuk kandang. Diberikan pupuk kandang, seperti saya jelaskan tadi, karena tanah yang cocok untuk bawang putih adalah tanah yang mengandung bahan organik. Nah, namun sesudah itu baru dibuat bedengan. Penanaman bawang putih. Nah, benih bawang putih atau siung ditanam dengan kedalaman 2/3 bagian. Ya, nanti akan jelaskan berikutnya. Ditanam 2/3 bagian. Ya, jadi ada 2/3 bagian itu ditanam terbenam dalam tanah, dan sepertiganya itu muncul di atas permukaan tanah, itu maksudnya ya. Dan posisi tegak lurus dengan jarak tanam sekitar 20 kali 10 cm atau bisa juga
dibuat lebih rapat 20 kali 15 cm. Itu tergantung dengan lingkungan, kondisi tanah setempat, dan apa tujuan petani menanam tanam renggang atau bertanam tanaman rapat, ya. Jadi jarak tanahnya 20 kali 10 atau 20 kali 15 cm. Pemupukan dilakukan dengan 2 tahap, ya, yaitu diberikan pupuk dasar dan juga pupuk susulan, ya, pupuk dasar, pupuk susulan. Pupuk dasar itu menggunakan pupuk kandang dan dosis yang dianjurkan sekitar 20 ton per hektar urea. Ya, kemudian diberikan TSP dan juga dia sangat dianjurkan diberikan pupuk ZA. Nah, ZA ini adalah sejenis pupuk yang mengandung nitrogen dan sulfur. Nah, kenapa sulfur diperlukan, Saudara, ya? Karena sulfur ini yang memberikan rasa atau kualitas pedas dari umbi bawang putih ini. Ya, jadi rasa pedas umbi bawang ini oleh karena kandungan sulfurnya, ya. Jadi oleh karena itu harus diberikan pupuk yang mengandung es sulfur, dan diantaranya adalah pupuk ZA itu. Nah, itu pupuk dasarnya, ya. Dosisnya urea 200 kg per hektar, kemudian TSP sekitar 100 TSP kg per hektar, dan ZA 200 kg per hektar, dan pupuk kandang 20 ton per hektar itu sebagai pupuk dasar. Nah, pupuk susulan diberikan setelah 15 hari setelah tanam, 2 minggu sudah tanam, urea 100 kg per hektar, dan pada umur 35 hari diberikan ZA kembali 100 kg per hektar, ya. Jadi pemberian pupuk kepada bawang putih itu diberikan 2 kali, ya. Ini gambar-gambar aneka jenis pupuk yang kita berikan. Nah, ini kita lihat detail dari sosok umbi bawang putih dan bagian-bagiannya. Ini kalau kurang jelas, ya, nanti bisa diperjelas. Lihat di buku aslinya, saya ambil dari buku Bertanam Bawang karangan Singgi Wibowo. Nah, ini bagian A, ini adalah sosok umbi yang bentuknya mirip gasing. Kemudian gambar B ini adalah umbi bawang putih yang dipotong melintang, dan gambar C, siung bawang putih yang dibelah membujur, ya. Nah, ini bagian-bagiannya seperti ini. Satu ini adalah pusat tajuk yang dibungkus daun bawang putih yang membentuk batang semu. Kemudian nomor dua adalah pangkal daun atau pelepah yang mengering, tipis dan kuat, membungkus siung-siung menjadi satu membentuk umbi besar. Nomor 3 ini adalah daun dewasa pada siung yang paling luar, membungkus daunnya menebal, berfungsi sebagai pelindung siung. Dan nomor 4, inilah daun dewasa yang menebal yang disebut siung. Ini dagingnya ini, ya, adalah daun yang menebal, ini nomor 4. Nah, simbol nomor 5 ini adalah menandakan batang pokok yang rudimenter berbentuk seperti cakram. Nah, simbol nomor 6 ini adalah akar serabut yang tidak panjang, tidak terlalu dalam. Simbol nomor 7 ini ada lubang kecil silindris dalam siung yang berisi tunas vegetatif. Nah, kalau kita belah umbi bawang putih, siung kita belah, nah bagian tengah itu kan berlubang. Nah, itulah lubang kecil silindris. Nanti dari situ muncul tunas vegetatif. Simbol nomor 8 adalah siung kedua yang tumbuh menempel di bagian luar umbi. Simbol nomor 9 itu adalah tunas vegetatif dalam siung yang akan menjadi calon tanaman baru. Nah, kita lihat, Saudara, ya. Jadi kalau di bagian tengah siung itu kan ada lubang. Nah, itulah calon munculnya tunas baru, calon tanaman baru, tunas vegetatif baru. Disimbolkan nomor 9 di sini. Nomor 10 adalah ujung siung yang sering mengering dan mempersulit keluarnya tunas vegetatif. Dan nomor 11 ada tunas vegetatif yang muncul dari umbi samping. Nah, seringkali, Saudara, umbi samping ini, lihat gambar ini yang nomor 11, 12 ini tidak diinginkan. Nah, petani biasanya membuang umbi samping karena umbi samping ini memakan fotosintat, Saudara. Sedangkan yang dipanen adalah umbi utama yang besar ini, ya. Baik. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi, teknik penanaman umbi bawang putih. Jadi, kalau ini umbi bawang putih, ya, hendak menanam, itu cirinya adalah tunas vegetatifnya sudah tumbuh di bagian lubang silindersnya, itu sudah tumbuh, ya, lihat pada gambar B. Nah, kemudian kita potong 2/3, ya. Maaf, kita potong 1/8 bagian, sampai 1/3 bagian kita potong, ya, untuk memudahkan tunas vegetatif ini muncul. Ya, jadi kalau tidak dipotong nanti tunas vegetatifnya ada hambatan. Ya. Jadi hambatan fisik ini kita potong 1/8 bagian atau 1/3 bagian atas. Nah, kemudian sisa 2/3, ya. Sisa 2/3 bagian ini yang kita tanam. Nah, teknik menanamnya sebaiknya sebagian besar di dalam tanah dan sebagian kecil muncul di atas tanah, ya, supaya tunas vegetatifnya cepat muncul. Nah, inilah contoh, Saudara,
potongan ujung siung dan penanamannya. Nah, ini adalah gambar bedeng untuk tanaman bawang putih dengan parit-parit kecilnya. Jadi, dalam menanam bawang putih ini dibuat bedengnya untuk saluran air, lihat pada gambar ini seperti ini. Nah, buat bedeng-bedeng memanjang seperti ini. Dan ada saluran air. Nah, ini saluran airnya sekitar 40-50 cm nih. Tinggi bedengnya sekitar 30 cm. Dan kemudian lebar bedeng ini 60-100 cm. Ya, ingat jarak tanam tadi sudah Bapak jelaskan. Bisa 20 kali 10 cm, 20 kali 15 cm, atau 20 kali 20 cm. Ya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada, kesuburan tanah, dan juga apa tujuan petani menanam bawang putih. Apakah untuk tujuan membentuk bibit, ya, atau untuk tujuan produksi. Ya, itu sangat menentukan jarak tanam berapa yang akan dia pakai. Apakah jarak tanam rapat atau jarak tanam renggang. Nah, pemeliharaan bawang putih. Nah, pemeliharaan bawang putih itu meliputi pembubunan. Membubun itu artinya meninggikan lahan, ya. Kemudian penyulaman, penyiangan gulma, pemupukan dan pengairan, ya. Nah, sebaiknya penyiangan itu dilakukan secara alami, ya, tidak menggunakan obat-obatan. Demikian pula pemeliharaan dari pembebasan penyakit sebaiknya dilakukan secara alami juga, supaya kita memperoleh umbi bawang yang sehat. Nah, pada gambar ini umbi bawangnya sehat, ini ya, tegak-tegak daunnya, tidak ada yang layu, ya, sehat banget, sehat betul ya, lihat, sehat sekali tanaman gambar sebelah kiri ini. Baik, ini akan saya berikan contoh, ya, hasil penelitian bawang putih. Ini mohon maaf kurang jelasnya. Ini materinya saya ambil dari sumber yang saya tuliskan atau saya kopas di bawah ini, ya, dari Anang Wahyudi dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, jadi penelitian mereka ini, ya, penelitian pengaruh pupuk kandang, ya, bahan organik dan pupuk anorganik. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan sebagai berikut. Bahwa kalau tidak diberi pupuk kandang dan tidak diberikan pupuk, maka hasil per hektar itu sangat kecil, saudara. Ya, hanya 9 ton ini hasil per hektar, ya. Per hektar 9 ton. Nah, tapi kalau diberikan pupuk kandang, ya, sebanyak 20 ton per hektar plus, ya, plus setengah dosis rekomendasi NPK, maka hasilnya bisa sampai 12,7 ton. Ya, 12.748,718 kg, ya, 12,7 ton per hektar, ya. Jadi pupuk kandang diberikan 20 ton dan dosis NPK-nya setengah rekomendasi. Nah, kalau diberikan, ya, budidaya bawang putih itu diberikan 0 ton per hektar pupuk kandang, tetapi diberikan full penuh dosis pupuk kimia 320 kg N, 80 kg P2O5 dan 260 kg K2O per hektar, maka dihasilkan produksi 11,61 ton per hektar. Ya, jadi tanpa pupuk kandang tapi diberikan full rekomendasi 100% pupuk kimia, hasilnya 11,6. Yang mana 11,6 ini, ya, sedikit saja, ya, sedikit kalah dengan kalau diberikan pupuk kandang 20 ton plus setengah pupuk rekomendasi. Nah, dari kesimpulan ini, dari penelitian ini bisa dikatakan bahwa pupuk kandang bahan organik itu memang wajib, ya, diberikan kepada budidaya bawang putih. Dan apabila kita sudah memberikan bahan organik pupuk kandang 20 ton per hektar, maka rekomendasi pupuk kimianya bisa berkurang, cukup setengahnya. Ya, cukup setengah aja diberikan, tidak usah full, ya. Bagaimana halnya kalau kita berikan, kita tingkatkan sampai 30 ton per hektar pupuk kandang, ya, ini hasilnya lebih dahsyat lagi, sudah sampai 15 ton per hektar. Dan dosis pupuk kimia bisa dikurangi sampai seperempatnya. Nah, tapi persoalannya yang saya kasih tahu di sini bahwa persoalan dengan pupuk kandang yang sampai 20 ton per hektar itu persoalannya adalah bulky itu, ya, bagaimana mengangkutnya, ya, sangat banyak 20 ton per hektar itu, sangat bulky, sangat meruah begitu, dan juga sangat tidak praktis, ya, membawa 20 ton per hektar itu membuatnya tidak mudah, ya. Nah, ini beberapa tantangan, ya, bagaimana kita menyiapkan pupuk kandang lebih praktis, ya. Ini kendala-kendalanya setelah penyiapan pupuk kandang itu. Oke, berikutnya saya kasih lagi sebuah hasil penelitian yang menarik juga. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sulfur itu mutlak dibutuhkan bagi budidaya bawang putih, ya. Karena sulfur itu yang memberikan kualitas rasa dari umbi bawang putih itu. Jadi kalau tidak ada sulfur nanti bawang putih tidak berasa seperti bawang putih lagi, ya, begitu. Nah, ini hasil penelitian dari saudara Balkis Nur Hanimah dan kawan-kawan, ya, dan sebuah jurnal tahun 2021.
Nah, kita lihat di sini ya. Ini perlakuannya menarik ini. Misalnya perlakuan S1P0. S1 jumlah siung 1, P0-nya adalah tidak diberikan sulfur 0 kg. Nah, hasilnya rendah, Saudara. Tapi kalau kita berikan pupuk yang mengandung sulfur, ya, pupuk yang mengandung sulfur sampai 140 kg sulfur per hektar, ya, kemudian jumlah siungnya 1, nah ini bobot umbi segar bawang putih itu sang paling tinggi dia, ya 5,97 gram per tanaman, ya meningkat 140% dibandingkan kontrol, dibandingkan tanpa sulfur, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang sulfur ini ya, kalau kita berikan kepada bawang putih hasilnya meningkat sampai 140%, ya, tinggi sekali ya dibandingkan tanpa adanya sulfur, ya. Dengan jumlah umbi siung 1, ya. Nah, kalau kita menanam jumlah siungnya 2, ya, jumlah siungnya 2, ya, itu cenderung ya, cenderung menurunkan produksi. Nah, gitu ya. Kalau kita menanam dengan jumlah siung 3, ya, satu lubang tuh jumlah siungnya 3, nah itu kan terjadi kompetisi antar siung, Saudara. Jadi siung siung tuh lebih dari satu, jadi persaingan, persaingan dalam memperebutkan hara dan air unsur hara ya dari dalam tanah. Berkompetisi dia sehingga akibatnya adalah produksi bawang putih menjadi rendah. Jadi yang bagusnya adalah jumlah siungnya 1, dipilih satu yang terbaik ya. Tadi sudah saya jelaskan dalam satu umbi itu bisa 8 sampai 20 siung. Nah, pilih satu siung anak umbi yang paling besar bobotnya, ya, paling berat bobotnya dan berkualitas bebas sama penyakit. Nah, jadikan itu bibit, Saudara. Ketimbang menanam digabung 2 siung atau 3 siung, ya. Kalau gabungan 2-3 siung itu terjadi kompetisi. Jadi idealnya adalah 1 siung dan diberikan pupuk yang mengandung es sulfur. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksinya bisa meningkat sampai 140% bobot umbi segarnya. Dan diameter umbi juga besar-besar dia. Meningkat sampai 13% dibandingkan tanpa pemberian sulfur. Ya, jadi kita lihat di sini hasil penelitian menegaskan ya betapa pentingnya pemberian sulfur itu bagi budidaya bawang putih. Karena pemberian sulfur akan meningkatkan diameter umbi dan juga akan meningkatkan bobot umbi segar, di samping juga menjaga kualitas rasa dari umbi bawang putih. Gitu. Baik, sekarang kita masuk kepada hama dan penyakit. Ya. Hama dan penyakit apa saja menyerang tanaman bawang putih? Mulai dari hamanya. Pertama, hama kutu bawang Thrips tabacil indeman. Ya. Gejala dan serangan ini adalah daunnya menguning, lalu berubah coklat, serta berkerut, keriting, dan akhirnya layu. Kemudian hama berikutnya adalah ulat daun Spodoptera. Ya. Serangan terhadap jaringan daun bawang putih tersebut menunjukkan gejala luka dari tepi hingga ujung daun. Nah, ini ciri-ciri serangan ulat daun ya, lukanya mulai dari tepi sampai ujung daun. Hama berikutnya adalah ulat tanah Gotis ypsilon. Ya, ciri khas dari hama ini adalah terlihat bekas korekan. Jadi di tanah itu ya tidak katakanlah tidak rata ya, tapi ada korek-korekan. Nah, korekan itu ciri khas adanya manuver dari ulat tanah sehingga tanah itu tidak rata menjadi banyak korekan. Di sekitaran tanah tanaman yang terserang hama ini itu cirinya ulat tanah ya Gotis ypsilon. Kemudian ulat berayak Spodoptera. Hama ini menyerang bagian rongga daun tanaman sehingga menimbulkan bercak-bercak putih pada daun. Dia menyerang rongga daun. Nah, ini jadi Saudara, seringkali ya kalau hama yang menyerang di tanam bawang putih itu dia itu menyerangnya malam hari, Saudara. Tiba-tiba begitu bangun pagi esok sudah daunnya itu sudah rontok, sudah berlubang, becak-becak, menyerang malam hari. Jadi seringkali pemberantasannya itu di malam hari. Jadi secara manual itu dibuka daunnya satu persatu ya. Ulat berayaknya nyumput di balik daun dia itu ya. Nah, hama berikutnya adalah nematoda akar di Tilenius dipsacicum ya. Akibat serangan nematoda akar ini bawang akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan terlihat kerdil karena kurang unsur hara ya. Jadi akar diserang oleh nematoda, akibatnya akar itu tidak bisa menyerap unsur hara dan air secara maksimal. Penyakit yang menyerang bawang putih adalah bercak ungu, ya, Alternaria pori. Gejala awal ditunjukkan oleh penyakit ini adalah terlihatnya bercak putih yang besar dan tampak memiliki pola seperti cincin dan berwarna ungu. Sedangkan pada kondisi yang parah, penyakit ini bisa menyebabkan daun dan batang tersebut menjadi kering. Nah, ini saudara cirinya bercak ungu. Yang ungunya itu adalah bentuk-bentuk berpola cincin dia. Dia menyerang daun. Nah, ini saudara yang paling sering menyerang daun bawang putih ini bercak ungu ini saudara ya. Ini rata-rata nih saya perhatikan ya di lapangan itu rata-rata daun
bawang putih terserang bercak ini ya. Banyak yang sehingga daunnya itu menjadi patah-patah begitu. Kemudian penyakit yang menyerang bawang putih berikutnya adalah embun bulu. Gejala yang ditimbulkan penyakit ini berupa muncul titik-titik abu-abu atau hijau pucat pada ujung daun. Pada saat kondisi kelembaban tinggi dan hujan terus-menerus, maka bintik-bintik tersebut akan melebar dengan cepat lalu berubah menjadi warna ungu. Nah, ini embun bulu, saudara. Ada titik-titik, ya. Nah, ini seringkali juga menyerang nih pertanaman bawang putih. Nah, jadi ujung daunnya itu berwarna kecoklatan seperti ini, pucat. Embun bulu bercak ungu. Itu penyakit yang sering menyerang daun bawang putih. Penyakit berikutnya adalah busuk fusarium. Nah, busuk fusarium ini penyebabnya adalah Fusarium oxysporum SLEC. Ya. Gejala yang ditujukan pada bawang putih adalah umbi bawang putih akan terlihat basah, lalu melunak, dan akhirnya berwarna coklat dan membusuk. Nah, ini busuk fusarium cirinya itu pasti dia itu berbau, saudara. Ini ciri-ciri bakteri itu pasti berbau dia. Nah, berbaunya oleh karena Fusarium oxysporum SLEC. Penyakit berikutnya adalah bercak daun, Cercospora. Cercospora, maaf. Gejala yang ditimbulkan oleh serangan penyakit ini adalah timbulnya bercak, seperti karat. Bercak-bercak seperti karat berwarna coklat, berwarna kuning pada ujung daun. Ini penyakit penyebab. Nah, biasanya muncul nih pada musim hujan, saudara. Musim penghujan itu serangan bercak daun makin meningkat. Oleh karena kelembaban yang tinggi sangat cocok untuk tumbuh kembangnya bakteri. Baik, sekarang masuk kepada panen dan pasca panen. Apa kriteria panen bawang putih? Bawang putih dapat dipanen apabila 50% bagian atas tanaman telah kuning dan rebah di atas tanah dengan umur 85 sampai 125 hari setelah masa tanam. Jadi panen bawang putih cukup lama nih. Antara 85 sampai 125, 3 sampai 4 bulan ya. Nah, ciri 50% bagian atas tanaman sudah kuning dan rebah di atas tanah. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, pemanen bawang putih dilakukan secara manual dengan cara mencabut umbi lalu diikat dan dikeringkan ya. Dikeringkan atas para-para untuk mempertahankan kualitas sehingga umbi ini tetap dalam keadaan kering, tidak terlampau lembab dia. Tahapan berikutnya sesudah pemanen bawang putih adalah mengkelaskan sesuai dengan kualitasnya ya. Umbi yang sudah dikeringkan dibersihkan dari sisa-sisa tanah, kotoran, akar dan daun dipotong hingga meninggalkan pangkal batang semu 2 cm ya. Jadi diusahakan di ujung itu ada pangkal batang ya, supaya jangan menjadi entry bagi masuk ke penyakitnya. Pada gambar ini ada sekitar 2 cm pangkal batang semu ya. Ini jangan dicabut atau dipotong supaya jangan ada lubang entry masuk di penyakit. Jadi dibiarkan pangkal batang semu sekitar 2 cm. Kemudian kita simpan pada suhu normal, suhu ruangan 0 sampai 25, akan tetapi jika untuk waktu yang lebih lama, lebih baik mendekati suhu yang lebih dingin. Jadi kalau kita ingin menyimpan lebih lama, sebaiknya jangan di suhu ruang, suhu yang lebih dingin lebih lama. Akan lebih lama disimpan. Baik, nilai gizi dan manfaat bawang putih. Bawang putih dapat menghindarkan penyakit yang berkaitan dengan jantung seperti aterosklerosis, penumpukan kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Selain itu menyembuhkan penyakit umum seperti panas dan demam batuk serta mempertahankan kekebalan tubuh. Nah, ini menarik sekali, saudara ya. Dalam masa pandemi ini, kalau kita mengonsumsi 1 siung bawang putih per hari, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini adalah cara alami, saudara, meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi. Jadi saya sangat anjurkan, ya, saudara tidak menjadi alergi dengan mengonsumsi bawang putih. Jadi apabila di menu masakan kita ada bawang putih, ya dimakan saja, saudara. Dan bawang putih juga mengandung antibiotik, ya. Jadi biasanya malah orang mencacah kecil-kecil malah digigit, kalau dia tahan digigit kemudian ditelannya. Ditelan begitu aja itu tinggi sekali antibiotiknya. Dan kata orang ada lagi sekarang bawang putih lanang, bawang putih tunggal lah, itu katanya paling bagus kandungan antibiotik dan meningkatkan imunitas tubuhnya. Nah, kandungan kimia bawang putih itu oleh karena adanya senyawa S-aklan cysteine, ACOSO5 ya. Nah, ini karena ada unsur S di dalamnya ya. Ada unsur S atau sulfur di dalam senyawa kimia ini. Ini adalah senyawa sulfoksida ya. Senyawa alisin sulfoksida yang larut dalam lemak dan senyawa sulfur yang larut dalam air ya. Jadi rasa dari pedasnya bawang putih itu oleh karena ada apa? Alisin sulfoksida ya, simbolnya ACSO4. Ya, ACSO5 nih, salah ketik ya. Baik, yang larut di dalam lemak. Baik, nah ini adalah tabel 13.2
menentukan komposisi kimia pada umbi bawang putih ya. Kita lihat ada nutrisinya dari bawang putih ini cukup tinggi. Nah, apabila kita mengonsumsi bawang putih juga kita menambah asupan vitamin A, vitamin C, E, dan K, walaupun dalam jumlah kecil, tapi setidaknya itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi mari kita mulai mengonsumsi bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah ya. Dan jadikan itu bagian dari keseharian kita di dalam menu masakan kita. Entah di dalam menu masakan nasi goreng atau masakan oriental atau masakan apapun ya, bumbu bawang putih adalah keharusan. Oke, baik, sebagai disclaimer bahwa materi dari mata kuliah saya ini diambil dari buku ini ya, buku Karangan Zulkarnain, Budidaya Saran Tropis, Wibowo, Budidaya Bawang pada Masyarakat Jakarta, dan sumber gambar website, dan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah membantu saya untuk membuatkan PowerPoint dan juga panitia video pembelajaran yang sudah menolong saya untuk membuatkan video, merekam video ini. Baik, sekian siswa sudah mengikuti kuliah produksi tanaman sayuran tentang komoditas bawang putih. Demikian kuliah dari saya akhiri. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat.